Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjut lagi latihan baca dan terjemah kitab. Masih membaca kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala fi Taisir Karimir Rahman fi Taisir Kalamil Mannan Fi tafsiri fi Tafsiri Kalamil Mannan. Qala ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Asy-syahrul haramu bisy-syahril harami wal hurumatu qisas. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Artinya, bulan haram dengan bulan haram dan pada apa-apa yang dihormati berlaku hukum qisas. Maka barang siapa yang menyerangmu, maka seranglah ia, semisal dengan serangannya terhadapmu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. baik. Ini maksudnya kan bulan haram itu tidak boleh perang. Tapi kalau ada orang datang menyerang, maka boleh kita namanya difa. Kita membela diri, mempertahankan diri. Itu tidak terlarang. Terus? Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, yaqulu ta'ala, asy-syahrul haramu bisy-syahril harami. Yuhtamalu an yakunal muradu bihi ma waqa'a min saddil musyrikina lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi amal Hudaybiyah anid dukhuli li Makkah wa qaduhum ala dukhuliha min qabil wa kana saddu wal qada'u fi syahrin haramin wa huwa dzul qa'dah fayakunu hadza bihadza fayakunu fihi tatyibun liqulubis sahabah bitamami nusukihim wa kamalih wa yahtamilu an yakuna al ma'na innakum in qataltumuhum fi syahril haram faqad qatalukum fihi wa humul mu'taduna falaysa 'alaikum fi dzalika harajun wa 'ala hadza fayakunu qawluhu wal hurumatu qisas min babi 'atfil 'am 'alal khas ay kullu syai'in yuhtaramu min syahrin haramin aw baladin haramin aw ihramin aw ma huwa a'ammu min dhalik jami'u ma amara asy-syar'u bi ihtirami faman tajarra'a 'alaiha fa innahu yuqtassu minhu faman qatala fi syahril haram qutila wa man hatakal baladal haram ukhidha minhul had wa lam yakun lahu hurmatun
wa man qatala mukafi'an lahu qutila bih wa man jarrahahu aw qata'a udwan minhu uqtussa minhu wa man akhadha mala ghairihi al muhtarami al muhtarama na'at dari mal. Wa man akhadha mala ghairihi al muhtaram ukhidha minhu badaluh walakin hal li sahibil haqq an ya'khudha min mali biqadrihi haqqi am la biqadri haqqi am la khilafun bainal ulama ar-rajih min dhalik annahu in kana sababul haqq zahiran kadhaifi idza lam yuqirrahu ghairuhu wa zawjatu wal qaribu idza idamtana'a man tajibu alaihi nafaqatu minal infaqi alaihi fa innahu yajuzu akhadahu min malih akhdhu min malih wa in kana sababu khafiyan kaman jahada daina ghairihi aw khanahu fi wadi'ah aw suriqa minhu wa nahwu dhalik fa innahu la yajuzu lahu an ya'khudha min malih muqabalatun lahu jam'an bainal adillah walihadza qala ta'ala ta'kidan wa taqwiyatan lima taqaddama faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum hadza tafsirun li sifatihil muqassati li sifatil muqassati wa annaha hiyal mumathilatu fi muqabalatil mu'tadi. Baik, terjemahkan. Artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman bulan haram dengan bulan haram. Yang dimaksud adalah apa yang terjadi yahtamilu kemungkinan ayakun al-murad kemungkinan yang diinginkan bihi dengannya adalah apa yang terjadi dari tindakan kaum musyrikin untuk menghalangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya pada tahun Hudaybiyah dari memasuki Mekah, dan mereka memberi ketetapan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya untuk dapat memasukinya pada tahun selanjutnya. Dan kejadian penghalangan dan ketetapan pada bulan haram adalah, jadi situ dikatakan mengqadha. Mengqadha, mengganti. Itu menghalangi dan menggantinya itu adalah di bulan haram. Dia adalah yaitu bulan Dzulqa'dah. Maka hal ini dibalas dengan hal itu. Artinya tadi karena mereka menghalangi di bulan Dzulqa'dah, maka kita masuk juga di tahun depan di bulan Dzulqa'dah. Karena dia menahan kita di bulan haram, kita juga masuk di bulan haram. Ini ihtimal makna kemungkinan pertama. Terus maka ini menjadi hiburan bagi hati-hati para sahabat dengan sempurna dan lengkapnya ibadah-ibadah mereka. Dan bisa jadi maknanya adalah, ini makna yang kedua, ihtimal, kemungkinan, dan kemungkinan yang kedua adalah maknanya bahwasanya kalian bila memerangi mereka pada bulan haram, maka sungguh mereka telah memerangi kalian dan padanya dan mereka
orang-orang yang melampaui batas. Paham kan? Jadi kalau kalian memerangi mereka di bulan haram, paham kan? Mereka juga sudah memerangi kalian di bulan haram. Ya kan? Maka mereka orang melampaui batas. Maka tidak ada dosa bagi kalian pada hal itu. Dan atas makna ini firman Allah wal hurumatu qisas. Pada apa-apa yang dihormati berlaku hukum qisas. Termasuk dari bab menyambung mengatofkan yang umum dengan yang khusus. Tadi kan asyahrul haram bisyahril haram. Itu kan umum. Kemudian wal hurumatu qisas. Khusus. Berarti kita mengatopkan yang khusus kepada yang umum. Tadi umum bulan haram. Sekarang dikhususkan wal hurumatu qisas. Terus? Yaitu segala hal yang dihormati seperti bulan haram. Atau negeri Afan tadi berarti afan. Terbalik. Bukan syahrul haram umum, kemudian hormat khusus. Terbalik. Syahrul haram itu khusus. Kemudian wal hurumat itu umum. Karena syahrul haram khusus di bulan haram. Paham kan? Kemudian al hurumat seluruh yang dihormati. Mencakup dia di bulan haram atau selain di bulan haram. Itu namanya pengatopan yang umum kepada yang khusus. Yang umumnya al hurumat. Yang khususnya asyahru al-haram. Paham kan? Seperti bulan haram, atau negeri haram, atau berihram, atau apa yang lebih umum dari itu. Jadi wal hurumat ini mencakup bulan haram, tanah haram, atau orang sedang berihram. Semuanya mencakup. Asalnya orang sedang berihram tidak boleh berperang, tidak boleh berburu. Kan begitu. Iya, tapi kalau ada yang melampaui batas, ya bisa membela diri. Terus? Yaitu segala apa yang diperintahkan oleh syariat untuk dihormati. Maka barang siapa yang lancang padanya, maka ia harus dikisos. Maka barang siapa yang membunuh pada bulan haram, maka ia dibunuh. Dan barang siapa yang menjatuhkan kehormatan negeri haram, maka dia dikenai hukum had. Hingga dia tidak memiliki kehormatan. Dan barang siapa yang membunuh, maka dia dibunuh. Dan barang siapa yang melukainya atau memotong salah satu anggota tubuhnya, maka ia dikisos. Dan barang siapa yang merampas harta orang lain yang dihormati, maka diambil hartanya sebagai gantinya. Akan tetapi, apakah untuk pemilik hak boleh mengambil hartanya dengan sesuai haknya atau tidak? Maka berbeda pendapat ulama, maka berselisih antara para ulama. Dan yang lebih rojih dari hal itu, bahwasanya hak tersebut jelas. Jika hak tersebut jelas, sebabnya jelas, seperti tamu. Jika sebabnya hak tersebut jelas, seperti hak tersebut jelas. Jika sebab, ada kata yang tidak diterjemahkan, sabab. Taruh saja kata sebab. Taruh saja kata sebab dulu sebelum hak. Jika sebab hak tersebut jelas, seperti tamu, jika dia tidak dilayani, tidak dimuliakan. Apabila orang lain tidak menjamunya, dan istrinya, dan kerabatnya, jika tidak
apabila yang wajib memberikan nafkah tidak menunaikan nafkah kepada mereka, maka boleh mengambil hartanya. Paham tak? Ada orang istri, seorang suami tidak memberikan nafkahnya, maka istri boleh mengambilnya. Boleh mengambilnya. Terus? Dan jika sebabnya tidak jelas, seperti orang yang mengingkari hutang orang lain, atau dikhianati dalam titipan, atau dicuri darinya, dan semisal itu, maka sesungguhnya tidak boleh baginya mengambil dari hartanya timbal balik kepadanya. Baik. Dia ada orang, sebabnya sebenarnya tidak ditahu orang ini mencuri atau tidak. Tidak terlalu jelas. Apakah boleh dia mengambil harta orang itu? Tidak boleh, kan belum jelas dia mencuri atau tidak. Tapi kalau jelas, ada orang bertamu tidak dilayani, boleh dia memakan harta tuan rumah. Paham kan? Sekadar pelayanan tamunya. Jelas ini kan? Nah, tapi kalau tidak jelas, ini dia telah mencuri harta saya. Apakah langsung diambil hartanya? Tidak boleh. Nah, itu sebab yang tidak jelas. Terus? Untuk mempertemukan antara dalil-dalil. Ini adalah untuk mengkompromikan antara dalil-dalil yang ada. Kan ada dalil mengatakan boleh ambil, ada juga dalil mengatakan tidak boleh ambil. Tidak boleh ambil. Yang benarnya kalau sebabnya nampak boleh ambil. Kalau sebabnya tidak nampak tidak boleh ambil. Ini namanya pengkompromiannya. Terus. Dan oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menguatkan dan menegaskan terhadap apa yang telah lewat. Maka barang siapa yang menyerangmu, maka seranglah ia, semisal dengan serangannya terhadapmu. Kalau mau menerjemahkan umum, lebih bagus lagi. Karena kan tadi jadinya maknanya lebih umum. Faman itada, barang siapa yang melampaui batas. Berarti kan umum, melampaui batas dimanapun. Barang siapa yang melampaui batas atas kalian, fa'tadu alaih. Maka berbuatlah yang semisal kepadanya. Iya kan? Melampaui bataslah kepadanya. Bimitli ma'tada alaikum. Seperti yang dia melakukan pelampauan batas kepada kalian. Terus? Ini adalah tafsir cara melakukan kisos. Dan bahwasanya dia seperti menghadapi orang yang melampaui batas. Membalas orang. Dia adalah semisal dalam membalas. Dia adalah semisal dalam membalas orang yang melampaui batas. Nah, ini cara kisos. Ini adalah cara kisos. Terus? Walamma kanatil nufusu fil ghalib la taqifu ala haddiha. Nufus. Tadi itu walamma kanatin nufusu. Walamma kanatil nufusu fil ghalibi la taqifu ala haddiha idza rukhisa laha fil ma'aqabati litalabiha tashaffi. Amara ta'ala biluzumi taqwahu allati hiyal wukufu indal hududihi allati hiyal wukufu indal hududihi wa adamu. Tidak mungkin ada al baru ada domir. Inda hududihi wa adamu tajawuziha. Wa akhbara ta'ala annahu ma'al muttaqina ay bil auni wan nasri wat ta'yidi wat taufiqi. Wa man kana Allahu ma'ahu hasala lahu sa'adatal abdiyah. Wa man lam yalzamil taqwa takhalla anhu waliyuhu wa khadaluhu fawakalahu ila nafsihi fasara halakuhu aqraba ilaihi min hablil waridi. Baik, sampai situ. Masya Allah.
Dan ketika jiwa-jiwa pada umumnya tidak berhenti atas batasannya jika diringankan untuknya. Hmm. Itu hal biasa, itu sering terjadi. Ketika dikatakan ini rukhsah, biasanya jiwa itu lebih dari yang diringankan. Lebih dari yang diringankan. Makanya Allah ingatkan di akhir, bertakwalah. Tidak boleh berlebihan. Kita boleh membalas tapi tidak boleh berlebihan. Terus? Dalam hukuman untuk tuntutan membalas. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan tetap bertakwa, yaitu dia dengan berhenti pada batasan-batasan dan tidak melampaui batas. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya dia bersama orang-orang yang bertakwa, yaitu dengan pertolongannya dan kemenangan dan dukungan dan taufiknya. Serta taufiknya. Dan barang siapa yang dia memperoleh Faman kana Allahu ma'a, dan siapa yang Allah bersamanya. Dan barang siapa yang Allah bersamanya, dia mendapat kebahagiaan yang abadi. Dia akan, itu kan jawabannya tuh, dia akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Dan tetap bertakwa. Dan siapa yang tidak tetap bertakwa, Allah berpaling dan menghinakannya dan melemparkan kepada jiwanya hingga mewakilkannya kepada dirinya. Dan mewakilkan kepada dirinya hingga hancuran lebih dekat kepadanya. Jadilah sorok jadilah. Maka jadilah kehancuran lebih dekat kepadanya daripada urat leher. Nah, artinya siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah bersamanya, maka Allah akan membantunya. Tapi siapa yang tidak bertakwa kepada Allah dalam membalas, maka Allah akan berpaling darinya, menghinakannya, dan Allah akan mewakilkan dia kepada dirinya sendiri. Maka tentunya kebinasaannya lebih dekat daripada keselamatannya. Hasan. Alhamdulillah. Insya Allah kita lanjut lagi besok ayat 195. Hasan. Siapa besok? Zahir. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka